Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Muhammad Azimi Kurniawan dengan NIM 03031282025039 dari kelas A Indralaya angkatan tahun 2020. Pada kali ini, saya akan kenalin nih terkait solid transport and feeding equipment tentang bucket conveyor. Ayo, siapa nih teman-teman yang udah pada tahu tentang bucket conveyor dan juga teman-teman yang mungkin belum tahu nih tentang bucket conveyor. Nah, di sebelah kanan kita itu ada salah satu animasi dari bucket conveyor dari aplikasi Ansys. Udah keren banget kan? Buat detailnya, yuk kita akan kenalan saat ini. Oke, jadi nih teman-teman semua, di sini aku bakal bahas terkait pengertian, karakteristik, fungsi peran, klasifikasi, prinsip kerja, dasar pertimbangan, prinsip perancangan, dan juga tentang rumus perhitungan tentunya. Langsung aja ke yang pertama tentang pengertian. Jadi teman-teman semua, bucket conveyor itu merupakan alat pemindah yang memanfaatkan mekanisme perubahan gerak rotasi dari motor menjadi gerak translasi yang mentransmisikan melalui hubungan sprocket dan rantai yang membawa bucket sebagai media pemindah yang umumnya memiliki kemiringan ekstrim sesuai dengan desain dan juga kegunaannya. Nah, seperti di gambar sebelah kanan ini merupakan contoh dari bucket conveyor. Bisa dilihat ya teman-teman semua ya, bahwa dia memiliki kemiringan ekstrim dan juga dia didesain khusus dan juga sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya di pabrik ini dia butuh bucket conveyor seperti ini, ya dibuat seperti itu gitu. Jadi memang kita sesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Dan juga pasti kita menggunakan di sini dengan sistem gerak rotasi dan juga translasi. Karena bentuknya itu yang memiliki kemiringan yang sangat-sangat ekstrim teman-teman semua. Lanjut, ke yang kedua itu adalah karakteristik nih teman-teman. Jadi, karakteristik dari bucket conveyor itu adalah yang pertama, bucket biasanya terbuat dari baja, ada juga bucket yang terbuat dari plastik. Jadi, sesuai dengan apa pabrik dan juga proses yang akan kita gunakan nantinya gitu. Jadi, kalau emang dia butuh tingkat kekuatan yang tinggi, maka dia akan menggunakan bucket yang terbuat dari baja. Namun, apabila menggunakan kekuatan yang tidak terlalu tinggi, maka dia terbuat dari plastik. Lalu bucket digerakkan dengan rantai. Oke, jadi penggerak di sini itu berupa rantai tadi ya, dengan menggunakan sistem rotasi dan juga translasi, dan juga bucket tetap rata saat bergerak dari posisi. Jadi dia kalau dari gerak posisi itu nggak bakal miring-miring atau bakal jatuh atau bergoyang, tapi dia bakal steady atau tetap rata. Dengan posisi yang horizontal ke vertikal untuk mencegah isi bucket tidak tumpah. Jadi ke fungsi dan peran nih. Jadi fungsi dari bucket itu conveyor itu adalah untuk mengangkut benda padat secara vertikal atau tegak lurus maupun horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Dan biasanya itu digunakan pada industri biomasa, semen, kaca, pertambangan, bucket conveyor, pembangkit listrik, dan juga kertas. Dan juga nih teman-teman semua, bucket conveyor itu menyimpan produk dalam unit terpisah, berbeda dengan screw conveyor yang menghomogenkan material solid. Jadi itu beda nih teman-teman semua. Kalau kita mikirnya, ih kayaknya bucket conveyor sama deh sama screw conveyor, itu beda ya teman-teman semua dari segi penyimpanannya. Nah, di sebelah kanan kita tuh ada video juga nih yang menunjukkan bagaimana sih cara kerja dan juga contoh nih dari bucket conveyor itu seperti apa. Tuh bisa dilihat ya teman-teman semua, kalau bucket conveyor itu tuh dia itu bisa banget untuk mengangkut benda-benda secara horizontal maupun vertikal tanpa tumpah gitu. Dan digerakkan langsung oleh rantainya dari sana juga gitu. Dan juga teman-teman semua dia bisa dilihat juga kalau itu bakal menyimpan dengan unit yang bakal terpisah dan juga tidak dihomogenkan. Jadi emang khusus untuk pabrik yang punya tujuan tersebut, teman-teman semua. Oke, next. Ke klasifikasi bucket conveyor. Yang pertama tuh ada bucket conveyor yang sentrifugal. Nah, sentrifugal bucket conveyor ini memindahkan material padat menggunakan gaya sentrifugal. Bucket akan mengambil material di inlet dan kemudian material dipindahkan ke discharge. Dapat beroperasi pada kecepatan tinggi maupun rendah hingga 350 feet per menit. Seperti tadi video di layar ya teman-teman semua ya. Ini nih, bisa dilihat ya kalau misalnya itu sistem geraknya itu memang seperti itu. Nah, yang kedua ini ada continuous bucket conveyor.
Ini tuh merupakan conveyor untuk mengangkut material yang rapuh atau ringan yang bergerak kecepatan yang lebih lambat nih teman-teman semua. Ini 3 sampai 5 feet per detik. Jadi kalau kita sebandingin tadi sama yang awal centrifugal bucket conveyor itu beda. Kalau yang pertama itu dilihat lebih cepat, sedangkan yang kedua ini dia lebih lambat teman-teman semua. Dan yang terakhir itu ada yang namanya itu positive discharge. Jadi positive discharge itu tuh merupakan bergerak itu lebih lambat lagi dengan 2 sampai 4 feet per second. Jadi yang tadi itu continuous sebagai compare dia 3 sampai 5, di positif ini dia bakal bergerak 2 sampai 4 feet. Jadi itu lebih lambat lagi teman-teman semua ya. Dan yang keempat kita bakal bahas terkait prinsip kerja. Jadi teman-teman semua, bucket conveyor itu terdiri dari sabuk atau belt atau rantai chains yang tak berujung yang menggerakkan bucket untuk mengangkut material sulit di jalur horizontal, miring, ataupun vertikal. Jadi intinya dia akan menggerakkan dari rantai atau sabuk tadi itu menggerakkan bucket tersebut untuk mengangkut-angkut material-material solid yang kita pindahkan tergantung dari industri apa yang kita gunakan seperti itu. Jadi kalau kita mau tadi di bagian biji-bijian atau lain sebagainya di bagian peternakan, dia bakal mengangkut biji-biji tersebut, dia akan memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi sesuai dengan industrinya masing-masing. Terus pertimbangan yang pertama itu adalah karakteristik material yang akan diangkut. Jadi material bakal diangkut itu sebenarnya apa sih? Karakteristiknya apa sih? Bentuknya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Dan juga apa sih yang harus kita pertimbangkan dari bahan tersebut gitu. Yang kedua adalah memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi desain dan juga ukuran. Yang ketiga mempertimbangkan teknis dan ekonomi. Jadi ekonomi itu penting banget ya teman-teman semua ya. Kita juga harus pertimbangkan hal tersebut. Lalu yang keempat adalah jenis operasi yang dilakukan dan terakhir itu adalah pemeliharaan alat. Jadi kita juga harus memelihara alat tersebut agar tidak cepat rusak. Oke, karakteristik. Jadi di sini ada prinsip perancangan ya teman-teman semua. Yang pertama itulah menentukan parameter utama atau material yang akan diangkut dalam bucket tadi. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah perencanaan kapasitas bucket. Jadi kita harus rencanain dulu kapasitas itu berapa besarnya gitu. Yang ketiga adalah perencanaan daya bucket. Ada rumusnya teman-teman semua ya. Itu adalah P sama dengan P kali B kali PB dikali dengan G dikali Q dikali H. Jadi PB di sini adalah densitas intensitas dari bahan tersebut, G itu adalah kecepatan gravitasi, Q itu adalah kapasitas bucket elevator, dan H itu merupakan tinggi pengangkutan bahan. Dan yang paling itu adalah perencanaan daya motor. Ada rumusnya itu sendiri, itu ada PM sama dengan P per mu T dikali F0. Dan itu adalah P merupakan daya motor, mu itu merupakan efisiensi total mesin, dan F0 itu merupakan faktor kelebihan beban. Dan terakhir kita harus merencanakan tentang biayanya. Oke, rumus perhitungan. Jadi rumusnya itu adalah Q V dikali V kecil dibagi dengan S. Jadi Q di sini merupakan kapasitas dari bucket, dan V besar itu merupakan volume bucket, V kecil merupakan kecepatan bucket, dan S merupakan jarak antar bucket. Dan juga apabila kita misalnya ini kita pengen banget nentuin dimensi bucket dengan persamaan, V sama dengan 1/4 VR kuadrat dikali dengan E. Jadi itu gunanya itu untuk menentukan dimensi ya, di mana V itu merupakan volume, R kecil itu jari-jari, dan L besar itu merupakan panjang bucket. Nah, ada contoh soal nih. Bisa diketahui nih ada jari-jari bucket 0,15 meter, panjang bucket 0,1 meter, kecepatan pada belt 0,05 meter per detik, dan jarak antar bucket 0,1 meter. Berapakah kapasitas bucket conveyor tersebut? Jadi, karena ini juga udah satunya itu udah setara semua, langsung aja kita masuk ke rumus, yaitu V sama dengan 1/4 dikali dengan VR kuadrat dikali L. R yang tadi kan ada 0,15 kan, berarti 0,15 meter kuadrat dikali sama 0,1, dapatlah hasil sebesar 0,00052625 meter pangkat 3 dengan kapasitas bucket sebesar Q sama dengan 0,005625 dikali 0,05 per second, meter per second, dibagi dengan 0,1. Didapatkanlah hasil kapasitas bucket sebesar 0,00282125 meter pangkat 3 per second. Seperti itu. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan. Ada 3 referensi, dan bisa dibaca juga referensinya. Dan itu saja yang saya sampaikan. Saya maaf apabila saya kata saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.